Hutan Kalimantan bukan sekadar bentangan hijau di peta, tetapi sebuah dunia purba yang masih menyimpan ribuan misteri. Di bawah bayang kanopi yang lebat dan menjulang, makhluk-makhluk asing hidup tanpa pernah terdeteksi mata manusia. Sinar matahari menembus celah dedaunan dengan susah payah, menyentuh tanah lembab yang penuh uap dan aroma kehidupan yang tua. Disinilah kehidupan tidak pernah berhenti, meski suara yang terdengar hanyalah bisikan dan gerakan yang tampak hanyalah bayang samar di antara semak. Kalimantan bukan hanya paru-paru dunia, ia adalah jantung liar yang berdetak tanpa jeda, membawa denyut bagi dunia yang terlalu sering melupakannya. Di antara ranting dan akar, para penjaga hutan ini mulai menunjukkan wujudnya. Burung lambang kesatuan rimba, rangkong badak, meluncur rendah di atas kanopi. Sayap lebarnya mengayun di antara pohon-pohon raksasa, sementara suaranya yang parau memantul di sela batang seperti gema purba dari zaman yang terlupa. Di cabang-cabang tinggi, sepasang broadbill hitam kuning saling berbalas kicau merdu, menghiasi langit hijau dengan semburat warna tubuhnya yang menyala terang. Sementara itu, di balik dedaunan lebat, seekor orangutan Kalimantan menggeliat malas dari sarangnya semalam, menyambut hari baru dengan gerakan perlahan, tenang, namun penuh ketegasan alam. Sementara itu, di lantai hutan yang gelap dan lembab, sisa-sisa malam masih terasa, terenggiling meninggalkan lubang rayap terakhirnya. Seekor slow loris merapatkan tubuh ke batang pohon, menyembunyikan gigitan beracunnya dari dunia. Colugo dan Binturong kembali ke persembunyiannya setelah semalaman menelusuri rimba dalam senyap. Namun tidak hanya hewan yang mencuri perhatian. Di antara akar yang menjalar dan batang pohon berkayu keras, tumbuh tanaman dengan rahasia sendiri. Ada pinanga subterranea, palma unik yang berbunga dan berbuah di bawah tanah, hanya ditemukan ketika babi hutan menggali tanahnya. Di sisi lain, dedaun gemerlap begonia menyembul di sela bebatuan lembab, memantulkan cahaya seperti permata basah, flora endemik yang belum lama ditemukan ilmuwan. Di atas segalanya, hutan ini bukan sekadar ruang liar. Ia adalah rumah dari makhluk-makhluk yang hidup, bersembunyi, dan bertahan dalam ritme purba. Masing-masing dari orangutan sampai kantong semar, dari burung kanopi hingga terenggiling adalah bagian dari kisah yang terus berlangsung, kisah yang mulai terancam sunyi. Selamat datang di jantung Kalimantan, tempat di mana setiap daun menyimpan cerita, dan setiap makhluk adalah penjaga rahasia rimba. Di atas tanah yang tak pernah benar-benar kering, tempat akar-akar pohon menembus ratusan tahun sejarah, hidup makhluk yang melintas perlahan di langit hutan. Mereka tak membuat keributan, tak menaklukkan wilayah dengan kekuatan, dan tak pernah tergesa dalam bertindak. Namun dari setiap gerakannya yang lembut, orangutan Kalimantan menyampaikan satu pesan yang tak bisa diabaikan. Kesabaran adalah kunci bertahan dalam dunia yang terus berubah. Dengan lengan sepanjang 2 meter dan jari-jari lentik yang mampu menggenggam ranting sekecil pensil, orangutan bergerak anggun di antara cabang dan pucuk daun. Ia bukan penjelajah biasa, tetapi navigator alami yang hafal setiap rute tersembunyi di langit rimba.
Bayangkan seekor jantan dewasa, tubuhnya besar dan bermassa hampir 100 kg, melayang dari satu pohon ke pohon lain tanpa menyentuh tanah selama berminggu-minggu. Itulah kemahiran sejati dari makhluk ini, makhluk yang menolak hidup dalam dunia manusia. Namun, orangutan Kalimantan lebih dari sekadar akrobat pohon. Mereka adalah arsitek sarang, ahli gizi alami, dan guru penuh kasih. Setiap malam, mereka membangun rumah baru dari daun dan cabang yang dipilih dengan cermat. Sarang malam mereka kokoh dan nyaman, dibuat dengan teknik khusus yang mereka pelajari sejak kecil. Tak hanya sekadar tempat tidur, sarang itu adalah ruang perlindungan, ruang beristirahat, bahkan ruang belajar bagi anak yang belum genap 4 tahun. Dan justru dalam hubungan ibu anak inilah, orangutan menunjukkan sisi paling menyentuh dari kehidupannya. Seekor ibu akan mengasuh anak tunggalnya selama hampir 8 tahun. Ia mengajarkan segalanya, dari mengenali buah matang, menghindari tanaman beracun, hingga memilih cabang yang kuat. Dalam dunia hewan yang sering keras dan cepat, orangutan adalah pengecualian. Mereka membesarkan dengan waktu, kelembutan, dan pengulangan. Waktu yang bergerak di langit hutan. Tapi jangan bayangkan orangutan sebagai makhluk yang hidup sendirian dalam kesunyian. Justru dari kanopi inilah jalinan hidup terbentuk. Saat musim buah tiba, hutan Kalimantan berubah. Aroma manis dari buah durian liar, Durio graveolens, dan fig, Ficus spp, menyebar ke seluruh penjuru. Bukan hanya orangutan yang datang, binturong, burung rangkong, bahkan musang palem bergaris ikut menari dalam pesta alami itu. Burung rangkong dengan kask besar di atas paruhnya dan bulu hitam putih mencolok, melintas berat dan berbunyi nyaring. Ia membawa biji-biji buah jauh ke pohon lain, penyebar benih paling setia di rimba ini. Sementara itu, di bawah kanopi, terenggiling perlahan merangkak mencari semut dan rayap. Lidahnya yang lengket bisa menjulur lebih dari 40 cm, menjelajahi celah pohon yang tak terjamah. Namun hanya orangutan yang bisa duduk diam berjam-jam, mengamati sekeliling dengan tenang, memilih satu buah matang dan mengupasnya perlahan seolah sedang menikmati ritual kecil. Orangutan bahkan pernah diamati menyimpan potongan buah untuk dimakan nanti dan menggunakan daun lebar sebagai payung ketika hujan turun. Inilah salah satu contoh paling kuat kecerdasan adaptif di dunia primata liar. Namun rimba Kalimantan bukan hanya soal mereka yang berjalan atau melompat, tapi juga mereka yang tumbuh diam-diam dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Di bawah langit tumbuh ajaib dari dalam tanah. Tak hanya satwa yang menunjukkan keajaiban Kalimantan, dunia tanaman pun menyimpan kisah yang tak kalah memukau. Bayangkan sebuah pohon palem, tapi bukan yang menjulang. Sebaliknya, ia menyembunyikan diri. Pinanga subterranea, flora endemik Kalimantan Barat, adalah satu-satunya palem yang diketahui berbunga dan berbuah di dalam tanah. Buahnya hanya ditemukan saat babi hutan menggali dan memakannya, memberitahu para peneliti bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di bawah permukaan hutan. Di lereng-lereng lembab hutan Bukit Raya, tumbuh pula permata kecil. Begonia ini bersinar di antara bayang-bayang, seperti permata yang dilahirkan dari kabut dan kelembapan. Daunnya berkilau seperti dilapisi perak, berpola urat kuning keemasan, dan bunganya merah jambu pucat. Keindahannya telah memikat mata para penjelajah hutan. Di tengah semua keindahan ini, orangutan tetap berdiri sebagai tokoh utama. Ia bukan hanya ikon hutan Kalimantan, tapi indikator ekosistem yang sehat. Keberadaannya menandakan pohon-pohon besar masih berdiri, makanan alami masih melimpah, dan jalur-jalur hutan belum sepenuhnya terkoyak. Namun kenyataan hari ini berkata lain.
Di balik citra indah yang sering kita bayangkan tentang rimba, ada ribuan hektar hutan yang menghilang dalam diam. Terpotong jalan tambang, digantikan kebun sawit, dan dikoyak mesin-mesin yang tak mengenal musim. Orangutan yang dulu bebas berkelana kini terperangkap di fragmen-fragmen hutan, dan terlalu sering mereka berakhir sebagai korban perburuan, konflik lahan, atau sekadar kelaparan dalam lanskap yang tak lagi mengenali mereka. Saat cahaya terakhir matahari menghilang di balik siluet pohon-pohon raksasa, hutan Kalimantan berubah rupa. Kanopi yang siang tadi dihiasi cahaya, dan warna kini menjadi kubah kelam yang hanya ditembus bulan jika langit tak tertutup kabut. Burung-burung merapatkan sayap, orangutan tertidur dalam sarangnya, dan suara alam berganti. Inilah saatnya para penghuni malam bergerak. Tidak semua kehidupan membutuhkan cahaya. Di bawah rimba yang senyap, dunia baru terbit. Dunia bagi mereka yang memilih gelap sebagai cahaya. Dunia bagi para satwa nokturnal. Slow Loris, sosok lembut, senjata rahasia. Dari sela pohon yang rindang, seekor Slow Loris Kalimantan, Nikti Cebus Kayan, merayap pelan. Bola matanya besar, memantulkan cahaya senter seakan kaca, menciptakan kesan menawan sekaligus misterius. Bulu lembutnya berwarna coklat pucat, dan tubuhnya mungil, seolah tak berbahaya. Namun siapa sangka, di balik wajah polos itu tersembunyi satu dari sedikit primata berbisa yang diketahui manusia, dan satu-satunya yang aktif menggunakan racunnya untuk bertahan hidup. Di siku depannya, Slow Loris menyimpan kelenjar yang menghasilkan racun. Ia akan menjilat bagian itu sebelum menggigit mangsanya atau ancamannya. Racunnya bisa menimbulkan reaksi parah, bahkan kematian bagi predator kecil. Namun ia bukan pemburu. Ia memakan getah pohon, buah kecil, dan kadang-kadang serangga. Gerakannya pelan bukan karena lamban, tetapi karena cermat. Dalam gelap yang lengang, setiap bunyi bisa menjadi petunjuk sekaligus peringatan. Slow Loris hidup di antara bayangan, dan justru di sanalah ia menemukan kekuatannya. Colugo, peluncur senyap di malam tropis. Beberapa meter di atas, sesosok bayangan meluncur dari pohon satu ke pohon lain. Tanpa mengepakkan sayap, ia terbang dalam diam sejauh 70 meter. Ia bukan burung, bukan kelelawar, tapi sesuatu di antaranya. Colugo, atau lemur terbang Kalimantan, Galeopterus variegatus. Tubuhnya ditutupi membran tipis yang menyatu dari leher hingga ujung ekor. Saat meluncur, ia membentangkan tubuh seperti glider buatan manusia. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Ia bergerak seperti bayangan yang melesat, mengejutkan siapapun yang cukup beruntung melihatnya. Colugo memakan dedaunan, bunga, dan tunas pohon. Mereka sangat pemalu dan jarang muncul dalam video dokumenter. Namun kini, jejak kehadirannya mulai tertangkap. Sebuah bayangan meluncur dalam senyap, membuktikan bahwa keajaiban masih buah hidup di sela kegelapan rimba. Lebih ke bawah, di dahan rendah yang rapuh, seekor binturong, Arctictis binturong, sedang berjalan melintasi batang pohon. Ia tampak seperti gabungan antara beruang kecil dan kucing besar, dengan tubuh gemuk berbulu lebat dan ekor panjang yang bisa mencengkeram. Yang paling aneh dari semua, aromanya. Jika Anda berdiri cukup dekat, Anda akan mencium wangi popcorn hangat. Aneh tapi nyata, aroma tubuh binturong disebabkan oleh senyawa kimia di urinnya yang digunakannya untuk menandai wilayah. Binturong adalah pemakan segalanya. Buah, serangga, burung kecil, bahkan telur. Namun ia punya kelemahan, ketergantungan tinggi pada pohon buah besar. Dan saat pohon-pohon itu ditebang, ia kehilangan rumah dan dapur sekaligus. Tak heran kini binturong jarang terdengar di luar kawasan perlindungan. Ferret Badger Kinabalu,
si pembersih malam yang langka. Jika malam terlalu hening, mungkin seekor ferret badger Kinabalu, Melogal evereti, sedang beraktivitas. Satwa kecil ini hanya ditemukan di Kalimantan Utara, terutama di sekitar pegunungan Kinabalu dan Crocker Range. Tubuhnya mungil dengan pola wajah seperti topeng, membuatnya terlihat seperti pencuri malam yang sedang menyusup. Ferret badger adalah pembersih alami hutan. Ia memakan bangkai, serangga, cacing, dan buah jatuh. Perannya penting meski sering diabaikan. Ia menjaga kebersihan lantai hutan, mencegah penyebaran penyakit alami. Namun karena jangkauannya kecil dan populasinya terus menyusut, spesies ini kini tergolong terancam. Rekaman video keberadaannya masih sangat langka, menjadikannya salah satu fauna Kalimantan yang paling misterius sekaligus paling membutuhkan perhatian. Dan tentu saja, tak lengkap membicarakan malam Kalimantan tanpa menyebut terenggiling Sunda, Manis javanica. Makhluk bersisik ini seperti prajurit kecil yang mengenakan zirah alami. Ia berjalan dengan gerakan lucu, lidah menjulur mencari koloni semut dan rayap. Namun di balik kelucuannya, terenggiling adalah mamalia paling diselundupkan di dunia. Daging dan sisiknya dicari untuk obat tradisional ilegal, terutama di pasar gelap internasional. Ironis, sebab makhluk yang tidak pernah menyerang ini justru terus menjadi korban manusia. Untungnya, beberapa taman nasional di Kalimantan kini meluncurkan patroli malam berbasis masyarakat, lengkap dengan drone thermal dan kamera jebak. Dan hasilnya mulai terasa. Populasi terenggiling mulai stabil di zona tertentu. Sebuah harapan kecil dari rimba yang sedang sakit. Rimba yang tak pernah benar-benar tidur. Dari slow loris yang membawa racun di balik diamnya, colugo yang meluncur senyap, hingga terenggiling yang bersenjata sisik, mereka adalah denyut halus dari malam hutan Kalimantan. Tak sepopuler harimau, tak seterkenal orangutan, namun tanpa mereka, simfoni rimba kehilangan nada pentingnya. Kini, saat malam semakin larut dan jejak manusia merambah sampai ke ujung kanopi, makhluk-makhluk ini mulai mengubah waktunya. Mereka muncul lebih malam, lebih pelan, lebih tersembunyi. Bukan karena takut, tapi karena harus. Inilah adaptasi. Bukan terhadap alam, tapi terhadap dunia yang tak lagi memberi ruang. Di atas dahan tertinggi, saat sinar matahari baru mulai menembus tajuk hutan, dan kabut bergantung di sela daun, kehidupan di kanopi kembali berdenyut. Rimba Kalimantan, meski tampak sunyi dari bawah, sebenarnya tengah bersenandung. Dan suara paling lantang, paling nyaring, dan paling megah datang dari langit hijau yang dijaga burung-burungnya. Burung bukan sekadar penghias pohon. Mereka adalah penanda musim, penjaga keseimbangan, dan penyebar kehidupan. Dari kicauannya, kita bisa tahu kapan musim buah tiba. Dari geraknya, kita bisa menebak arah angin hutan. Dan dari bulu-bulunya yang menyala, kita tahu bahwa rimba Kalimantan masih hidup. Rangkong badak, trompet langit hutan. Ketika seekor rangkong badak, Buceros rhinoceros, terbang melintas, ia tak sekadar berpindah tempat, ia mengukir jejak di langit hutan. Suaranya yang dalam dan menggema terdengar seperti panggilan purba, memantul di batang-batang pohon tua. Dengan paruh besar berhias kask, tanduk berongga, dan bulu hitam putih yang kontras, ia adalah lambang dari langit tropis Kalimantan. Rangkong bukan hanya suara, ia juga penyebar benih profesional. Setiap kali ia makan buah, ia membawa bijinya jauh dari pohon induk, menebarkannya ke tanah baru. Ini membuatnya menjadi bagian penting dalam regenerasi hutan. Tanpa rangkong, banyak pohon besar yang tak lagi memiliki kurir alami untuk menyebarkan anak-anaknya. Tapi rangkong juga menyimpan cerita cinta. Burung jantan dan betina akan berpasangan seumur hidup. Saat musim bersarang, betina akan masuk ke lubang pohon,
menutupnya dengan lumpur dan kotoran, menyisakan celah sempit untuk menerima makanan. Jantan bertugas memberi makan setiap hari, buah demi buah, selama berbulan-bulan. Sebuah bentuk kesetiaan yang luar biasa di tengah dunia yang penuh pemangsa. Di mata para peneliti dan pengamat hutan, momen-momen ini menjadi sorotan langka namun penuh makna. Bayangkan seekor burung setinggi hampir 1 meter, dengan sayap lebar dan tampilan megah, membawa buah dalam paruhnya, terbang melintasi kabut pagi. Pemandangan itu bukan hanya indah, ia menyentuh. Namun di antara para burung yang mencolok, ada satu yang mungil tapi tak kalah memesona. Broadbill hitam kuning, Eurylaemus ochromalus. Tubuhnya kecil, gemuk, dan bulu-bulunya seperti dilukis dengan tangan halus. Hitam legam dan kuning menyala, dengan mata merah menyala dan kaki biru lavender. Burung ini dikenal sebagai seniman suara senja. Kicauannya berupa bunyi wup-wup lembut yang mengalun di udara sore, memberi kesan misterius tapi damai. Mereka hidup berpasangan, melayang ringan di seladahan, mencari serangga dan nektar. Yang unik, broadbill ini sangat menyukai area kanopi dekat kantong air, genangan kecil di daun besar, atau lekukan batang. Di sana, mereka memungut serangga yang terjebak atau meminum air yang tertampung. Perilaku ini jarang terlihat pada burung kecil tropis lainnya, menjadikannya permata tersembunyi di antara dahan tinggi. Di kawasan hutan hujan seperti Danum Valley atau Lesan, kehadirannya sering jadi kejutan. Warna kontrasnya menyala di antara bayang-bayang dedaunan, dan suaranya yang lembut menggema hingga ke lantai hutan. Meski mungil, ia membawa keajaiban yang hanya bisa disaksikan oleh mata yang sabar menatap langit rimba. Di antara ranting, hidup itu terbang dan bernyanyi. Baik rangkong maupun broadbill bukan sekadar spesies yang indah. Mereka adalah indikator kesehatan hutan. Keberadaan mereka berarti pohon-pohon besar masih ada, buah-buahan masih berlimpah, serangga dan benih masih tersebar alami. Saat mereka menghilang, kita tahu bahwa hutan telah kehilangan satu bagian penting dari jiwanya. Dan seperti banyak spesies lain, ancaman terhadap burung-burung ini nyata. Penebangan liar, kebakaran hutan, dan hilangnya koridor pepohonan membuat sarang mereka semakin sulit ditemukan. Padahal, mereka tidak bisa hidup di hutan yang terpotong-potong. Mereka butuh hutan utuh, satu bentangan tak terputus dari akar ke kanopi. Namun harapan masih berkecambah. Di kawasan-kawasan perlindungan seperti Gunung Palung, Betung Kerihun, dan Sungai Lesan, gema suara rangkong dan broadbill masih terdengar. Tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk menandakan bahwa hutan belum menyerah. Kalimantan bukan sekadar dekorasi hutan. Mereka pengatur kelembapan, pemelihara tanah, penyaring air, dan bahkan pelindung iklim mikro untuk makhluk kecil. Bila pohon besar adalah tulang punggung hutan, maka mereka adalah darah dan napasnya. Namun seperti fauna lainnya, mereka pun terancam lenyap, bahkan sebelum sempat kita kenali atau beri nama. Apa yang masih bisa dijaga? Kita telah menelusuri Kalimantan dari akar yang bersembunyi, batang yang menua, hingga dahan yang bersenandung. Kita telah mengikuti langkah pelan orangutan, menyaksikan gerak senyap slow loris, menyusuri luncuran kolugo, dan menyimak nyanyian burung kanopi. Kita juga menengok flora yang diam, tapi berbicara dalam cara yang tak bersuara. Namun kisah ini belum berakhir. Ia masih berlangsung hari ini, di balik kerja konservasi, upaya pemetaan, dan kesabaran para penjaga hutan. Tanda-tanda itu masih ada. Seekor binturong melintasi dahan. Sebuah begonia bersinar lembut saat kabut pagi turun. Terenggiling berjalan perlahan di antara akar pohon. Semua itu adalah bahasa rimba, bahwa ia belum mati, belum menyerah,
namun ada batas waktu. Hutan Kalimantan bukan tak terkalahkan. Ia rapuh terhadap keserakahan, terhadap kesunyian kita sendiri. Tapi ia juga bisa bertahan jika ada yang menyuarakan, merawat, dan mengingat. Dan mungkin menjaga dimulai dari sini, dari mengenal satu demi satu makhluk yang tinggal di dalamnya. Karena yang dikenal akan lebih sulit untuk dilupakan, dan yang dicintai akan lebih kuat untuk diperjuangkan.